Bahaya bernegara tanpa evaluasi. Oleh Ubedillah Badrun, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Mengapa dalam sejarah peradaban dunia revolusi sering terjadi? Kapan dan bagaimana revolusi terjadi? Secara historis revolusi terjadi di banyak kawasan, dari Eropa hingga Asia Afrika. Dari Revolusi Perancis, 1789, hingga Arab Spring, 2011. Salah satu faktor utama munculnya revolusi selain karena model kekuasaan monarki absolut dan perilaku diktator otoritarian penguasa, juga karena tiadanya ruang untuk mengoreksi kekuasaan, tidak ada semacam evaluasi terhadap jalannya pemerintahan, tidak ada keberanian legislatif untuk mengoreksi eksekutif. Meskipun secara formal ada trias politika. Penguasa semaunya. Pada saat yang sama, parlemen tidak menjalankan fungsi kontrolnya. Parlemen hanya sebagai stempel atau pembenar langkah kekuasaan. Aspirasi rakyat diabaikan. Situasi itu bisa menimbulkan akumulasi kekecewaan rakyat banyak, yang memicu terjadinya revolusi. Fenomena revolusi di Eropa diantaranya dipicu oleh gagasan besar tentang pentingnya check and balance, kontrol dan keseimbangan, di dalam kekuasaan, sebagai respon terhadap praktek kekuasaan yang sangat absolut, diktator dan otoriter saat itu. Gagasan itu yang kemudian disebut trias politika, tiga pusat kekuasaan, yang harus dipisah, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Gagasan trias politika yang dimulai dari pemikiran John Locke, 1632-1704, dan dikembangkan lebih maju oleh Montesquieu, 1689-1755, yang telah memicu revolusi di Perancis itu. Kemudian menjadi gagasan sangat bersejarah, yang merubah wajah dunia dari monarki absolut menjadi demokrasi. Pasca revolusi Prancis, gagasan trias politika ini kemudian diimplementasikan dan kini digunakan di lebih dari 160 negara di dunia, termasuk Indonesia. Gagasan trias politika sesungguhnya menawarkan suatu konsep kehidupan bernegara, dengan melakukan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang memiliki kedudukan yang sederajat. Sehingga, dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Menurut Montesquieu, 1748, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, yang akan melahirkan kesewenang-wenangan. Indonesia dan trias politika. Itulah sebabnya, sejak Indonesia merdeka, telah disepakati para pendiri bangsa ini, untuk memilih menjadi negara republik, agar jalannya pemerintahan mendengarkan aspirasi dan melayani publik, bukan untuk melayani penguasa. Negara republik dan pemisahan kekuasaan adalah satu paket yang tak terpisahkan. Itu semua dilakukan agar terhindar dari absolutisme dan otoritarianisme kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dipisahkan. Agar saling mengontrol masing-masing dan tidak bertindak sewenang-wenang. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Selain korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela, dengan indeks korupsi yang hanya mendapat skor 34, dalam tahun-tahun terakhir ini tidak sedikit kebijakan pemerintah yang banyak menimbulkan masalah dan kemudian menjadi beban APBN. Dari pembangunan kereta cepat yang biayanya membengkak, hingga pembangunan ibu kota negara, IKN, yang digadaikan kepada pihak asing. Hilangnya fungsi kontrol dan bahayanya. Persoalan yang menyelimuti Republik kini semakin complicated. Itu semua terjadi karena fungsi kontrol, pengawasan atau evaluasi dari parlemen, DPR, tidak berjalan. DPR lebih banyak manut kepada eksekutif. Karena lebih dari 80% anggota DPR di bawah kendali eksekutif. Atas nama koalisi 80% lebih itu, fungsi kontrol parlemen tidak dijalankan. Apalagi muncul pandangan di kalangan koalisi pemerintahan di DPR, bahwa presiden tidak bisa diberhentikan karena dipilih langsung oleh rakyat. Narasi itu tidak sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7A, yang membolehkan DPR melakukan evaluasi, yang berujung pemberhentian terhadap presiden. Pembiaran DPR terhadap langkah-langkah presiden itu, membuat presiden menjalankan politik aji mumpung, semaunya menjalankan kekuasaan.
membuat banyak kebijakan yang sesungguhnya bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak, dan bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Presiden tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 91 PUU 18, 2020. Presiden nekat melawan amar putusan MK tersebut dengan membuat Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Padahal amar putusan MK itu memerintahkan agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Proses pembuatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua, atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang P3, agar pembuatan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Perpu yang dibuat Presiden itu sepihak dan sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana amanat undang-undang tersebut. Cara Presiden ini melanggar dua hal, yaitu melanggar amar putusan MK dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Saya menilai, itu semaunya Presiden, dan Presiden telah merusak cara bernegara. Pemerintah yang memaksa Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang tanpa pelibatan partisipasi publik yang bermakna itulah salah satu yang membuat buruh terus menolak Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini. Ekspresi Rocky Gerung yang sedemikian vulgar dalam rapat buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja pekan lalu, adalah ekspresi dari puncak keresahan itu. Ketegangan sosial akan mungkin terus terjadi, sepanjang akar persoalannya tidak diselesaikan. Situasi seperti itu, tidak hanya membahayakan demokrasi dan ekonomi Indonesia, tetapi juga sesungguhnya membahayakan masa depan negara dalam jangka waktu yang panjang. Akibat kebijakan Presiden yang egoistik dan aji mumpung itu, termasuk misalnya pembangunan IKN, revisi Undang-Undang KPK, dan lain-lain, beban dan persoalan negara menjadi sangat serius dan rumit. Apakah situasi ini akan terus dibiarkan, tanpa evaluasi terhadap Presiden? Sungguh, saya sebagai akademisi harus mengingatkan. Kekacauan bernegara ini bersumber dari langkah-langkah Presiden. Sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika Presiden yang semaunya ini tidak dievaluasi, dengan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, korupsi semakin merajalela.